Suara Hati, renungan hari ini, Jumat, 20 Juni 2025. Topik, menerima hidup dalam Tuhan. Nas renungan kita hari ini, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudaraku, secara definisi, seorang murid biasa disebut sebagai pengikut. Seorang pengikut, yaitu mereka yang menerima dan membantu menyebarkan doktrin. Seorang murid Kristen, ialah orang yang menerima dan membantu menyebarkan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Pemuridan Kristen adalah proses di mana para murid bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Biasanya Roh Kudus mendiami hati kita, dalam mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini dan supaya kita semakin menyerupai Kristus. Proses penerimaan sebagai pengikut Kristus meminta supaya kita meresponi dorongan Roh Kudus untuk menganalisa pikiran kita, ucapan kita dan tindakan kita dengan mengimplementasikan firman Allah dalam hidup kita. Orang yang telah menerima Roh Kudus mengharuskan kita mempelajari firman Allah setiap hari. Dan juga kita harus siap sewaktu-waktu bersaksi akan harapan yang kita miliki. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Orang yang mengajak orang lain atau memuridkan orang lain adalah bagian dari pelayanan berjalan bersama Kristus. Menurut Alkitab, menjadi seorang murid Kristen melibatkan perkembangan pribadi yang dapat diamati dari beberapa faktor berikut ini. Apakah sudah memilikinya? Yaitu, yang pertama, mengutamakan Yesus dalam segala hal. Dalam Injil Markus 8 ayat 34 dan 35, dituliskan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Murid Kristus haruslah terpisah dari dunia. Fokus kita haruslah pada Tuhan dan menyenangkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus menanggalkan keegoisan dan mengenakan pengutamaan Kristus. Yang kedua, menaati ajaran Yesus. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 31 dan 32, dituliskan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita harus menjadi anak yang taat dan pelaku firman. Ketaatan adalah ujian utama akan iman pada Allah. Kita bandingkan yang tertulis dalam 1 Samuel 28:18, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Tuhan Yesus adalah teladan sempurna akan ketaatan sebagaimana ia hidup di dunia dalam ketaatan sempurna terhadap Bapa sampai mati. Filipi 2 ayat 6, 7 dan 8. Yang ketiga, yaitu berbuah. Dalam Injil Yohanes 15:5-6, dengan jelas dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tugas kita bukan menghasilkan buah. Tugas kita adalah berdiam di dalam Kristus, dan jika kita melakukannya, Roh Kudus akan menghasilkan buah, dan buah ini adalah hasil dari ketaatan kita. Seiring dengan bertambah taat kepada Tuhan dan belajar berjalan dengannya, kehidupan kita akan berubah. Perubahan terbesar akan terjadi dalam hidup kita. Dan itu bisa kita lihat dari perilaku kita yang baru, baik dalam ucapan, pikiran, dan tindakan. Yang keempat, yaitu mengasihi. Mengasihi orang lain adalah perintah baru dari Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Kita diberitahu bahwa kasih bagi sesama orang percaya adalah bukti dari keanggotaan kita di dalam keluarga Allah. Yang kelima, yaitu penginjilan, memuridkan orang lain. Dalam Injil Matius 28 ayat 18, 19 dan 20, dituliskan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita harus membagikan iman kita dan memberitahu orang yang belum percaya akan perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Mulai saat ini, kita jangan lagi terpengaruh dengan cerita isapan jempol yang membuai hati, yang akhirnya menjerumuskan keimanan kita. Semoga tugas saudara di gereja benar sesuai panggilan yang benar. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anggota jemaat gereja kita. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Keselamatan.
Tuhanlah gembalaku yang abadi, menuntun aku ke padang rumput hijau dan ke sumber mata air segar. Tuhanlah gembalaku yang abadi, aku tak pernah merasa kekurangan, sebab Tuhan sumber hidupku. Nyanyikan lagu yang baru bagi, karena agung kasih setianya. Nyanyikan lagu yang baru baginya, karena cinta sucinya. Tuhanlah terang dan keselamatan bagi semua orang yang berharap padanya. Serahkan semua yang ada dalam hidupku pada Tuhan.